Indonesia Prime. Kami akan mulai informasi pertama dari jelang Pilkada DKI Jakarta. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini membantah kemarin telah emosional menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta. Menurut Risma, dirinya hanya meluruskan jika ada pandangan miring soal Kota Surabaya. Di lain pihak, Gubernur Ahok menanggapi statement keras Wali Kota Surabaya itu karena kesalahpahaman. Ahok mengaku tidak ada maksud untuk mengecilkan tugas Risma sebagai Wali Kota. Ini kan jangan sampai kemudian antar itu jadi masalah. Saya kan cuma jaga itu, saya kepingin sekali lagi untuk apa sih gitu-gitu. Sekarang Ibu sudah nggak marah lagi, Pak? Enggak, kemarin juga nggak marah, tapi aku juga jelaskan nanti daripada wargaku yang ngomong gitu loh. Nanti kalau sudah warga itu jalan kan jadi nggak bagus gitu loh. Makanya aku ngomong sudahlah, saya bilang itu. Saya bilang bukan luas, aku juga ngerti kok. Jakarta itu 2 kali dari Surabaya, aku ngerti. Bandinginnya nggak bisa. Bandingnya apa? Bisa Adipura. Ada nggak bandingin kota Surabaya dengan kota Jakarta? Enggak. Adipura itu bandinginnya apa? Surabaya dengan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Wali kota sama gubernur beda nama dong. Jadi itu saya maksud, Surabaya itu setaranya itu kayak Jakarta Selatan, Jakarta, kan sama-sama kota. Bukan dong, emang gua nggak ngerti. Terkait dengan ini, Wakil Presiden Yusuf Kala angkat bicara mengenai silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. JK berpendapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya peranan penting dalam hal ini. Saya kira itu akhirnya pertama ini masalah politik sudah. Jadi tergantung partai-partai politik khususnya PDIP ini kemana nih. Kedua, setelah itu tergantung ke rakyat Jakarta untuk memilihnya. Biar terpilihlah yang terbaik lah sesuai dengan hati nurani orang. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini membantah isu adanya perwakilan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang datang ke Surabaya untuk menemuinya. Risma menegaskan Jumat ini tidak ada agenda DPP PDIP bertemu dengannya. Risma menyatakan hal ini terkait isu rencana DPP PDIP menemuinya terkait wacana pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Risma mengaku belum mengetahui figur yang akan diusung partai berlambang banteng moncong putih itu untuk maju dalam pilkada. Sebab penentuan kader adalah hak prerogatif Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Ono orang aku hari ini lo padet wis ditunggu tamu deh. Kono ana ya Pak. Senengane kok gak isu toh ya. Soal Bu, kalau di pusat katanya pasti pribadi. Ini masih keluarkan nama Bu. Ini jam 2 nanti. Enggak tahu aku. Ya aku enggak tahu toh. Ya boleh dicek, aku nggak nyiapin apa-apa. Jadi nggak ada gunanya terus nyerang aku kemudian yang Kota Surabaya itu kan jadi nggak bagus gitu loh. Nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini berulang kali disebut sebagai calon kuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pilkada DKI 2017. Awalnya, Risma tegas menolak. Namun kami ajak Anda mengingat kembali ragam tanggapan Risma saat disodori pertanyaan seputar wacana dirinya bakal maju di Pilkada DKI. Saya tidak ingin mengecewakan warga Surabaya, karena saya yakin kemarin warga Surabaya itu berjuang, karena terus terang saya sendiri nggak punya kapasitas uang, jadi warga Surabaya lah yang berjuang sebetulnya untuk pemenangan saya. Jadi saya tidak ingin mengecewakan warga Surabaya. Itulah jawaban Tri Risma hari ini yang menolak usul sejumlah kader PDI Perjuangan yang mengusung dirinya sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017. Usulan ini mengemuka dengan dukungan data survei Cyrus Network yang menyebut Risma merupakan kandidat kuat calon gubernur DKI Jakarta. Beberapa hari kemudian, dalam kunjungannya di Kabupaten Batang, Risma menegaskan kepada CNN Indonesia bahwa ia
menolak tawaran tersebut. Ibu, yang terkait ini yang DKI 1 ini seperti apa? Terus saya tekok DKI terus. DKI 1 aku jadi wali kota Surabaya loh. Itu jadi enggak? Iya, enggak. Jika sebelumnya Risma terlihat santai menjawab kepada media, kali ini Risma merespon dengan mimik serius. Aku dan Ibu juga tahu bahwa aku sekarang ini wali kota Surabaya. Ibu sudah berso juga. Tapi di sisi lain kan Ibu juga petugas partai, Bu. Gimana, Bu? Partai tetap mendorong Bu Risma ke... Enggak rasanya partai tahu itu. Ya. Enggak akan ke Jakarta, Bu. Enggak. Atau jadi satu. Saat para bakal calon berlomba mendapat dukungan, Risma justru terus menolak. Bahkan ia menyatakan tidak pernah berkeinginan menjadi calon gubernur Jakarta. Karena saya sudah janji dengan warga Surabaya untuk saya jadi wali kotanya. Jadi sampai sekarang kepikir pun saya tidak. Tapi kali ini Risma mulai bimbang dengan pendiriannya. Risma pun mulai pasrah. Ya, nanti Tuhan lah yang menentukan. Saat aku harus gimana kan nggak mungkin. Ketika muncul isu Risma ke Jakarta untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Risma justru mengatakan ia menanti dipanggil Megawati serta akan tetap menyampaikan apa yang menjadi keputusannya. Ya makanya nanti kalau aku dipanggil Ibu, aku akan sampaikan. Nanti turun ke Ibu, nanti Ibu siap. Ibu enggak begitu kok. Mesti dipanggil dulu. Sampai hari ini belum dipanggil, Bu, ya? Belum ada panggilan. Sampai hari ini belum ada. Kemarin ada orang nanya gitu, aku ngomong aku bukan wanita panggilan. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Sementara itu bakal calon gubernur dari Partai Gerindra Sandiaga Uno berkunjung ke Balai Agung, tempat kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, usai bertemu Sekretaris Daerah DKI di Balai Kota. Dalam pertemuan itu, Sandi sempat melontarkan gurauan bahwa kunjungan ini untuk melihat kantor masa depannya. Kayaknya biasa aja dia, senyum. Tadi saya pikir mau senyum-senyum, tapi langsung ngegas aja setiap kali. Saya baru ngomong sepatah kata, digas lagi. Tapi ya itu memang karakter beliau. Jadi ya kita tentunya hormati beliau sekarang yang menjabat. Tapi ya sekalian saya lihat-lihat kantor baru saya nanti tahun 2003. Bagus banget kantornya. Rangkaian ledakan di kawasan wisata populer Thailand menewaskan sedikitnya 2 orang. Sementara ledakan saat uji coba pipa gas di Tiongkok menewaskan 21 pekerjanya. Simak dalam Kilas Dunia berikut ini. Kepolisian Thailand menyelidiki 4 ledakan di kota wisata Hua Hin sepanjang Kamis malam hingga Jumat pagi. Polisi juga menyelidiki kemungkinan rangkaian teror masih akan berlanjut setelah 2 ledakan juga terjadi di kawasan wisata Phuket pada Jumat pagi. Menurut polisi, sedikitnya 2 orang tewas, termasuk seorang wanita warga Thailand. Selain itu, sedikitnya 21 orang terluka, termasuk 9 wisatawan asing. Rangkaian teror terjadi saat rakyat Thailand merayakan ulang tahun Ratu Sirikit yang juga diperingati sebagai Hari Ibu di Thailand. Jumat pagi, kepolisian Thailand merilis dugaan rangkaian ledakan yang terjadi adalah aksi sabotase dan bukan terkait terorisme. Bentrok polisi dan penambang Bolivia berakhir dengan jatuhnya korban luka-luka dari kedua belah pihak. Sejumlah anggota kepolisian bahkan dilaporkan disandra kubu penambang. Aksi protes ratusan penambang dipicu ketidakpuasan atas agenda ekonomi Presiden Evo Morales yang dituding neoliberal. Bentrok terparah terjadi di kota La Paz. Demonstran menyerang polisi dan memblokir jalan dengan traktor. Menurut media setempat, pemerintah Bolivia bersedia untuk berdialog dengan syarat kubu demonstran menghentikan aksi kekerasan. 21 orang tewas, sementara 5 lainnya luka-luka dalam ledakan pipa pembangkit listrik di Hubei, Tiongkok. Ledakan juga meninggalkan kehancuran. Lokasi kejadian luluh lantak setelah sebuah pipa uap bertekanan tinggi pecah saat diuji coba Kamis sore. Hingga saat ini, penyebab ledakan masih diselidiki.